Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Majid Wiratmaja dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan berusaha menjelaskan tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang terkait dengan tugas ulangan tengah semester agama. Pertama-tama saya akan memulai menjelaskan surat ini dari asbabun nuzulnya. Sebagai umat muslim, kita tentu sudah mengetahui bahwa wahyu pertama bagi Nabi Muhammad ialah bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Asbabun nuzul atau latar belakang diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 sendiri terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW tengah tafakur atau tengah merenung di dalam gua Hira pada bulan Ramadan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 dan mencoba menjelaskan isi kandungan yang ada di dalamnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Makna ayat pertama atau kata Iqra, bacalah, di sini tidak hanya perintah membaca teks atau naskah tertulis saja, tetapi juga bisa membaca fenomena alam atau realitas yang ada. Karena objek Iqra tidak disebutkan, makna Iqra bukan hanya sekedar membaca teks naskah, tetapi bisa bermakna menelaah, meriset, bereksperimen, dan sebagainya. Ayat kedua, khalaqal insana min alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan isi kandungan dari makna ayat kedua tersebut, kata khalaqa artinya menciptakan, karena kata ini mengandung makna menciptakan dari tiada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu tanpa contoh terlebih dahulu. Kata insan diterjemahkan dengan manusia diambil dari kata uns, nisyan, dan nausun. Uns artinya jinak atau harmonis, nisyan artinya lupa atau nausun artinya dinamika atau pergerakan. Ketika akar kata ini menggambarkan bahwa manusia itu makhluk yang memiliki sifat lupa, suka keharmonisan, memiliki kemampuan bergerak, dan hidupnya bersifat dinamis. Min kholak artinya dari segumpal darah. Kata ini merupakan cara untuk menyadarkan manusia tentang hakikat jati dirinya, yaitu berasal dari segumpal darah, agar manusia bila diberi ilmu tidak sombong, bila dititipi harta tidak tamak dan kikir, serta ingat akan hak-hak fakir miskin, dan bila dititipi kekuasaan tidak semena-mena terhadap bawahannya. Baik, ayat ketiganya, Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu lah yang maha mulia. Makna ayat ketiga, mengapa kata Iqra diulangi lagi? Iqra wa rabbukal akram. Karena membaca, meriset, merenung tidak cukup satu kali, tetapi harus berulang-ulang agar hasilnya matang. Ilmu didapat melalui proses, ada ikhtiar, ada pengorbanan waktu, ada tenaga, ada pikiran, dan ada dana. Ayat ini memberi penegasan bahwa idealnya hasil bacaan itu harus sampai pada sesuatu kesadaran bahwa Allah itulah maha pemurah. Yang dimana berarti ayat ketiga ini mengantarkan kita dalam penjelasannya untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ayat keempat sampai ayat 5 atau ayat yang terakhir, Allazi alama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan pena atau qalam. Ayat kelima, alamal insana ma'lam ya'lam, yang artinya dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, makna ayat keempat dan ayat terakhir yang akan saya jelaskan, ayat kelima. Penguasaan ilmu merupakan kunci kesuksesan sebagai khalifah fil ardi atau pengelola bumi. 5 ayat pertama ini menyentuh masalah yang paling esensi dari potensi manusia, yaitu akal dan hati. Juga disebutkan perangkatnya pada ayat keempat dan kelima, yaitu Iqra, bacalah, atau riset atau teliti. Baik, mungkin segitu saja penjelasan atau penguraian dari saya. Bila ada salah-salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.